Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi salah satu pengisi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, termasuk Al-Fakir sendiri, tentang satu buah tema yang seringkali jadi pertanyaan orang juga. Temanya berteman dengan non-muslim. Emangnya boleh? Kalau kita mau jawab itu secara singkat, boleh enggak, boleh enggak, itu gampang. Tapi saya mau jelaskan lebih lanjut. Kalau kita melihat populasi dunia saat ini, itu total penduduk dunia ada sekitar 7,7 miliar manusia. Dari seluruh total manusia itu tinggal di berbagai negara dalam suku dan bangsa yang berbeda-beda. Di peringkat pertama kita lihat ada Cina. Nah, Cina ini penduduknya ada 1,4 miliar. Kemudian di posisi kedua ada India. India 1,3 miliar. Ini manusia. Masya Allah. Yang ketiga Amerika Serikat. Dan yang keempat ini adalah Indonesia, negara yang kita cintai. Total penduduknya ada 270 juta. Yang kelima juga masih sama, mayoritas muslim, ada negara Pakistan. Penduduknya 222 juta. Semua ini kalau kita mau lihat, ini di surah Ar-Rum. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Jadi perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kita lihat dulu nih perbedaan yang ada di muka bumi ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihatnya dengan kacamata penuh kesyukuran. Karena ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat jumlah penduduk muslimnya di dunia ada 1,9 miliar orang. Penduduk muslim di dunia ini adalah peringkat kedua dari mayoritas atau orang-orang yang tinggal di muka bumi. Ini peringkat kedua ini dihuni oleh penduduk muslim. Nasrani ada di pertama, yang ketiga ada Hindu, yang keempat ada Buddha, ada juga yang agama lain dan yang nggak berafiliasi. Tapi paling tidak kita melihat dunia ini beragam. Kalau kita tarik lagi misalnya penduduk yang ada di muka bumi ini ke Indonesia, kita lihat Indonesia sendiri itu adalah negeri yang majemuk, bangsa yang plural, dia terdiri dari berbagai suku bangsa, dari berbagai segi suku maksudnya, dari berbagai agama, ada istiadatnya juga beda, budayanya juga beda. Jadi benar-benar heterogen. Dari segi teritorial misalnya, Indonesia ada 17.000 pulau, 500 bahasa lebih, 1.300 suku. Ini betul-betul majemuk. Tidak ada negara di dunia yang semajemuk Indonesia. Kalau kita lihat di data BPS ya, di 2010, Islam tetap masih menjadi mayoritas di Indonesia dengan 87,2%. Ada Kristen juga, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ini
paling tidak ini jadi gambaran. Kalau Indonesia itu negeri yang kaya dari segi kultur, negeri yang kaya bukan hanya dari segi sumber daya alam, tapi juga negeri yang kaya secara kekayaan histori, kekayaan teritorial, kekayaan adat istiadat. Dan hebatnya kita menyatu, hidup rukun, damai, walaupun ada percikan-percikan kecil, ya itu wajar lah. Ini maksudnya kenapa nih saya perlihatkan, mulai dari penduduk dunia, kemudian agama yang ada di dalamnya, kemudian kita lari ke Indonesia. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwasanya perbedaan ini ada nih di realitas kita. Perbedaan ini adalah keniscayaan. Jadi memang terjadi gitu. Dan mau nggak mau, kita mesti menerima perbedaan itu. Kenapa? Karena memang perbedaan itu adalah suatu yang niscaya. Kita tidak bisa mengatur orang itu lahir kulitnya warna apa. Orang nanti lahirnya ada di mana, kita nggak bisa ngatur. Jadi memang Allah itu menciptakan perbedaan. Salah satu perbedaan itu adalah perbedaan agama. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi perbedaan agama yang ada? Kalau kita lihat perbedaan yang ada ini memang Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki. Itu ada di surah Yunus, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, maka tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Afa anta tukrihun nasa. Tapi apakah kamu ini mau memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, agar mereka semua menjadi orang-orang yang beriman? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Padahal tidak seorang pun di dunia ini yang beriman itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas sekali. Perbedaan agama itu adalah keniscayaan, dan memang Allah yang menghendaki. Kalau seandainya Allah menginginkan semua muslim, itu bisa saja. Tetapi bukan itu. Lalu kita lihat selanjutnya. Perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan keyakinan. Kita lihat apakah itu adalah aib? Apakah itu adalah bencana buat kita? Apakah itu adalah ancaman buat kita? Tentu bukan. Mengapa? Karena hidayah itu Allah yang punya. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengatur hidayah. Kita tidak bisa menentukan siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Nabi Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, engkau kasihi. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia, yaitu Allah, lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oleh karenanya di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Di dalam agama kita tidak boleh maksa orang lain untuk memeluk Islam. Kita nggak boleh menteror orang lain demi memeluk Islam. Bahkan di dalam Al-Quran jelas disebutkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Al-Baqarah 256. Maka dari sini jelas kalau perbedaan itu adalah keniscayaan, dan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri
bukan untuk kita pertentangkan atau kita jadikan masalah. Tetapi justru perbedaan itu kita jadikan sebuah kekayaan, kita menjadi bersinergi, bergotong royong untuk memajukan peradaban dunia ini. Mengapa? Karena hakikatnya setiap manusia itu bersaudara. Manusia itu bersaudara. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmat, bukan untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang mukmin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka Islam yang kita anut ini adalah kasih sayang. Ajaran-ajarannya kasih sayang. Tuntunan-tuntunannya kasih sayang. Manusia itu bersaudara, sehingga sudah selayaknya saling berkasih sayang. Kalau kita lihat misalnya di surah Al-Ahzab, Al-Quran membedakan ada fa ikhwanukum fiddin, ada persaudaraan seagama. Ada juga di ayat yang lain, Al-Baqarah 220 itu fa ikhwanukum, tanpa disebut agama. Dengan kata lain, persaudaraan itu ada dua secara garis besar. Ada persaudaraan seagama, persaudaraan seiman, persaudaraan sama muslim misalnya, ada persaudaraan kemanusiaan. Tetapi perbedaan ini bukan sebagai pengkotak-kotakan, tetapi persaudaraan ini saling melengkapi. Persaudaraan ini tidak memutus satu sama lain. Saya kasih contoh. Kita sama muslim bersaudara. Tetapi persaudaraan kita sebagai sesama muslim tidak memutus persaudaraan kita kepada manusia yang lain. Maka sangat jelas misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 70. Ini sangat gamblang sekali. Allah memuliakan manusia tanpa lihat sukunya, tanpa lihat warna kulitnya, tanpa lihat latar belakangnya, tanpa lihat agamanya, tanpa lihat kesolehannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Yang Allah muliakan itu anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, kulitnya hitam, kulitnya coklat. Semua Allah muliakan. Jadi Allah memuliakan manusia seluruhnya tanpa melihat latar belakang perbedaan. Maka dari sinilah dasar kalau kita ini bersaudara. Allah sama-sama memuliakan. Sehingga sudah sangat wajar kalau kita sebagai manusia yang saling bersaudara ini mesti dalam tindak tanduk kita memikirkan apakah tindakan kita ini merugikan manusia atau tidak. Apakah ucapan kita ini akan merugikan manusia atau tidak. Apakah kebijakan-kebijakan yang lahir hari ini akan merugikan peradaban manusia ke depan atau tidak. Kita lihat ayat yang lain. Di surah Al-Maidah. Allah menyatakan, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an,
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini ayat yang sangat universal sekali. Ajaran Islam yang sangat menyayangi sesama manusia. Agama Islam, salah satu tujuannya adalah hifdzun nafs, menjaga manusia, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, menjaga nyawa. Maka tidak pantas kalau kita berbuat sesuatu, bertindak sesuatu tanpa memikirkan apakah yang kita lakukan itu merugikan manusia atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu akan memberikan dampak buruk bagi manusia atau tidak. Kita lihat. Jadi ini persaudaraan kemanusiaan yang harus kita bentuk, persaudaraan kemanusiaan yang harus kita pupuk. Yang selama ini bisa jadi, kalau kita lihat fenomenanya, mungkin sedang terjadi krisis kemanusiaan di antara kita. Krisis akhlak itu terjadi salah satunya karena persaudaraan kemanusiaan kita itu renggang. Krisis moral yang terjadi di antara kita, di tengah keluarga kita, di masyarakat kita, itu terjadi karena ada krisis di dalam persaudaraan kemanusiaan kita. Kalau kita lihat, waman ahyaha, siapa yang memelihara? Satu orang saja manusia. Maka dia memelihara manusia. Seakan-akan memelihara manusia seluruhnya. Ini dahsyat sekali. Bahkan terjemahan ayat ini itu dijadikan salah satu quote di Eropa. Karena memang isinya yang sangat universal. Dan memang karena Nabi SAW itu diutus untuk alam semesta. Tidak hanya untuk sebagai rahmat muslim, tapi juga untuk manusia seluruhnya. Karena manusia itu bersaudara. Karena manusia itu punya ikatan satu sama lain. Maka Islam menganjurkan kebersamaan. Islam tidak menganjurkan perpecahan. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk pertikaian dan perpecahan. Perbedaan seharusnya memperkuat kita agar kita bisa keluar dari masalah yang sedang kita alami. Ini ada hadis riwayat At-Tirmidzi misalnya, hendaklah kalian selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hindari perpecahan. Karena apa? Karena syaitan itu bersama orang yang sendirian. Dan setan itu lebih jauh dibandingkan dengan orang yang sendirian. Maka siapa yang ingin mendapatkan terbaik nanti di surga, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita selalu berjamaah. Bukan hanya berjamaah di masjid, bukan hanya berjamaah dalam tahlilan, istighosah, baca maulid, dalam maulid dan enggak. Segalanya. Dalam aspek ekonomi kita berjamaah. Dalam gerakan menjaga tanah air kita berjamaah. Dan kebersamaan ini tidak hanya terbatas pada sesama muslim. Tapi kebersamaan ini bisa kita lihat dalam konteks Indonesia, kebersamaan sesama anak bangsa. Ini kita wajib menjaga kebersamaan sama anak bangsa. Kalau kita tidak jaga ini, perpecahan terjadi, permasalahan terjadi, maka yang rugi kita juga. Nah, ini ada satu hadis yang menurut saya sangat menarik untuk kita angkat. Kata Rasul SAW, alaikum bil jamaah, fa innama
Ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasib. Kata Nabi, hendaklah kalian selalu bersama, selalu berjamaah. Karena apa? Karena serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian. Kenapa dia berani makan kambing yang sendirian? Karena dia jauh dari kelompoknya. Maka kita sebagai umat Islam, kita selalu berjamaah. Sebagai anak bangsa, kita selalu bersama, menjaga persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan kita yang tidak boleh kita lupakan, tapi harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Perbedaan ini harus jadi modal kekayaan negeri kita. Perbedaan jangan lagi dijadikan alasan, tetapi perbedaan potensi, perbedaan energi, perbedaan kompetensi, perbedaan keunggulan masing-masing. Ini kita berkolaborasi. Bagaimana membangun negeri, bagaimana membangun peradaban Indonesia yang lebih baik dengan nilai-nilai Islam yang universal. Oleh karenanya, manusia itu perlu saling mengenal. Bagaimana kita bisa bekerja sama, bersinergi, berkontribusi kalau kita tidak saling mengenal? Ya, karenanya dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, untuk kamu bisa saling mengenal. Saling mengenal kebudayaan masing-masing, saling mengenal potensi diri, saling mengenal keunggulan, saling mengenal peluang yang bisa dikerjasamakan, yang bisa disinergikan. Jadi ini ayat yang menjadi landasan. Kalau kita ini bersaudara, kalau kita ini berbeda, tetapi bukan untuk berpecah belah, tapi untuk saling mengenal, memperkuat. Ayat ini ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi perbedaan harta, perbedaan kemampuan itu bukan untuk menonjolkan diri, menyombongkan diri, bukan. Karena apa? Karena yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Nah, ketakwaan itulah yang mendorong kita menggunakan segala potensi yang kita miliki, potensi-potensi orang di sekitar kita, di lingkungan kita, potensi-potensi sama anak bangsa. Untuk apa? Membangun kebersamaan, meningkatkan peradaban. Oleh karenanya, ketakwaan ini sebagai muslim ini harus selalu dipegang. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di kolbu. Pusat ruhani manusia itu di kolbu. Kita jaga ketakwaan itu. Kita jaga tauhid kita. Maka kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Kata sahabat tanya, bagaimana kita memperbarui iman ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, dengan berbanyak la ilaha illallah. Dengan memperbanyak kalimat tauhid, zikir la ilaha illallah. Karena apa? Dari keyakinan tauhid yang merupakan prinsip dasar ajaran agama Islam ini akan melahirkan satu prinsip. Prinsip apa? Kesatuan kemanusiaan. Saat kita bertindak, berucap, memutuskan sesuatu, kita tidak bisa melepaskan diri dari realitas manusia di sekitar kita, manusia di sekeliling kita. Kita harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan.
kesatuan kemanusiaan. Kita tidak lagi mengkotak-kotakan orang, ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Semua sumbernya dari Allah. Keyakinan tauhid itulah yang mengajarkan kalau segala sumber itu dari Allah, manusia itu lahir itu atas izin Allah, alam semesta ini seluruhnya dari Allah. Maka di dalam tasawuf, orang yang sudah mencapai derajat maqam ihsan, yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lihat orang sedang bekerja, ini semuanya mengingatkan kepada Allah. Dan dia selalu ingat, ini manusia Allah muliakan. Allah menciptakan manusia, Allah juga yang memuliakan ciptaannya. Maka di dalam Islam kita terlarang mencaci maki saudara kita, baik muslim maupun non-muslim. Karena dia saudara kita, dia ciptaan Allah. Allah saja yang menciptakan, memuliakan. Jadi keyakinan tauhid ini melahirkan prinsip kesatuan kemanusiaan. Kita lihat, kita tidak lagi melihat orang itu atas perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan latar belakang. Kita lihat dia manusia. Maka kata almarhum Gus Dur, yang paling penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Bahkan kata Prof. Quraisy, kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Karena apa? Karena manusia bersaudara. Oleh karenanya, di dalam Islam kita tidak terlarang berbuat baik dan adil kepada siapa saja. Dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu angtabarruhum, berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Kepada siapa? Kepada anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Jadi selama orang itu tidak memerangi kita tidak terlarang berbuat baik dan berlaku adil. Walam yukhrijukum min diyarikum, selama dia tidak mengusir kita dari kampung halaman kita juga tidak terlarang untuk berbuat adil, berbuat baik, kasih hadiah. Ya selayaknya saudara sesama muslim. Kalau kita lihat sejarah misalnya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal mula berdakwah di Mekah, menanamkan akidah, mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul digambarkan orang yang merasakan derita kamu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana keadaan masyarakat pada saat itu, masyarakat jahiliyah pada saat itu, manusia pada saat itu. Rasul melihat manusia pada saat itu, di mana budaya dominasi pria atas perempuan. Karena bangsa Arab itu berdagang, berladang, berperang hobinya, dan itu semuanya mengandalkan kekuatan fisik, maka para pria ini dianggap punya superioritas. Akibatnya apa? Akibatnya perempuan
di mata kaum lelaki rendah, bahkan hina. Rasulullah SAW melihat itu dan merasakan derita masyarakat pada saat itu. Rasulullah SAW melihat manusia pada saat itu. Bagaimana kaum wanita yang jadi objek eksploitasi, anak-anak wanita yang akhirnya diperjualbelikan, yang dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bagaimana perdagangan manusia pada saat itu, bagaimana budaya madat, budaya miras yang luar biasa yang semakin merusak akal masyarakat pada saat itu. Rasulullah SAW ketika sebelum diangkat menjadi nabi bertahanus di gua Hiro, memikirkan keadaan masyarakat itu. Azizun alaihi ma'anittum, berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berempati. Maka untuk mewujudkan persaudaraan kemanusiaan ini, kita mesti memiliki empati. Merasakan apa yang sedang dialami oleh manusia saat ini. Apa problem kemanusiaan saat ini. Tidak lagi melihat problem hanya kaum muslimin. Rasulullah SAW. Baru nanti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bangun masjid, bangun pasar, mempertemukan, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dan yang menarik, ketika di Madinah, Rasulullah SAW itu menjalin hubungan persaudaraan antar seluruh penduduk Madinah dan mengikat mereka semua itu dalam satu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah. Nah, piagam Madinah inilah yang menjamin dan melindungi masing-masing agama pada saat itu, masing-masing kepercayaan pada saat itu, sehingga tidak boleh saling menyakiti, saling menzalimi satu sama lain. Inilah konstitusi tertulis pertama. Dan bahkan dalam periode Madinah pada saat itu turun juga satu ayat yang mengajak umat Islam untuk bekerja sama dengan siapapun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan dalam konteks ayat ini, kerjasama ini bukan hanya sesama muslim, tetapi kepada siapa saja, selama kerjasama itu dalam kebajikan, dalam ketakwaan, tidak boleh dalam dosa ataupun permusuhan. Oleh karenanya, di dalam buku Pak Quraisy itu, yang jawabannya adalah cinta, itu paling tidak ada 3 jenjang sikap muslim terhadap manusia. Yang pertama, sikap kita sebagai muslim terhadap manusia, apapun agamanya, apapun backgroundnya, sukunya, bangsanya, berkorban dan mendahulukan orang atau kelompok lain itu. Ini tingkat tertinggi. Turun ke bawahnya adalah itu yang pertama itu berdasarkan ayat wa firuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yang kedua itu mencintai pihak lain sama dengan mencintai diri sendiri. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman, tidak sempurna iman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Yang ketiga, ini masih semuanya damainya aktif ya. Yang ketiga, asalkan mulutnya, tangannya, sikapnya tidak melukai orang lain, tidak mengganggu orang lain, sehingga semua manusia itu selamat dari gangguannya. Ini kelompok yang ketiga. Dia damai tapi pasif. Jadi al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang manusia itu selamat dari gangguannya, gangguan tangan maupun lidah. Ini 3 jenjang sikap muslim terhadap manusia. Yang paling tinggi tentu berkorban, mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan bersama tentunya. Lalu bagaimana kita membangun sikap persaudaraan di antara kita?
Jadi saya tidak hanya bicara tentang boleh nggak berteman, ini kita ini saudara. Maka satu sifat yang pertama adalah kita tidak boleh eksklusif, kita inklusif, terbuka. Terbuka di sini bukan berarti kita mencampur adukkan ajaran dan keyakinan kita, bukan. Tetap lakum dinukum wali din. Yang kedua adalah egaliter. Sama manusia ini di mata Allah. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Lalu yang ketiga, kita bangun sikap hormat kepada orang lain. Walaupun dia berbeda pandangan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita. Karena sikap hormat kita bukan berarti adalah persetujuan atas pendapatnya itu. Lalu yang keempat, toleran. Kita mengakui eksistensi orang lain. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, kita membangun sikap yang adil. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan karena kebencian kamu atas satu kaum membuat kamu nggak adil. Karena adil itu yang lebih dekat kepada takwa. Maka kita sebagai muslim untuk membangun sikap persaudaraan, bagaimanapun kondisi emosional kita tetap harus adil. Bagaimanapun sikap kita, baik itu kepada muslim maupun non-muslim, kita harus tetap adil. Dan yang terakhir, ini adalah sikap yang paling tinggi, ihsan. Saat kita sudah dalam tahap ihsan, kita tidak lagi melihat diri kita pada saudara kita. Kita tidak lagi melihat diri kita, tetapi yang kita lihat adalah saudara kita. Terbangun empati. Maka tadi Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ada empati, merasakan. Harisun 'alaikum, punya semangat reformatif, punya semangat untuk melakukan perbaikan. Wabil mu'minina raufur rahim. Itu tidak disebutkan mukmin yang pertama, tapi kita punya empati kepada sesama manusia. Kita punya semangat membangun perbaikan. Bagaimana kita mengatasi problem kemanusiaan, problem lingkungan, dan itu tidak bisa kita jalankan sendirian. Karena kita hidup di dunia yang heterogen. Maka ihsan, kata Nabi SAW, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika engkau beribadah pada Allah. Aktivitas kita itu ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah mahdoh, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Artinya, apapun aktivitas kita, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Maka ketika kita melihat manusia lain, maka sebetulnya kita melihat pengejawantahan dari sifat Allah Maha Pencipta, dari kasih sayang Allah, dari maha indahnya Allah. Bagaimana kita melihat alam raya ini, itu ihsan. Kita melihat dalam semua aktivitas kita bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada lagi kita. Yang kita lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang semakin bersih kolbunya. Orang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan. Justru yang dikedepankan adalah titik temu. Yang dikedepankan adalah persamaan-persamaan. Dan persamaan itu adalah kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melihat Allah dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap ibadahmu, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Maqamnya muraqabah. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Mau berucap, mau berkata-kata, mau berkomentar, mau men-share segala sesuatu, kita ingatnya Allah ngawasin kita. Mau bekerja, walaupun tidak dilihat oleh atasan,
Karena sesungguhnya yang mengawasi kita itu Allah. Dan Allah menyukai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang bekerja penuh dengan optimal. Karena kalau orang sudah pada makam ihsan, yang lahir adalah performa terbaik. Dan sikap persaudaraan itu hanya bisa dibangun kalau kita mau terbuka. Kalau kita punya persamaan. Kalau kita menaruh rasa hormat kepada sesama, kalau kita punya toleransi, kalau kita mampu berbuat adil, dan yang terakhir, kalau kita mampu berbuat ihsan. Adil itu memberikan hak sesuai haknya, tetapi ihsan lebih dari itu. Adil itu melaksanakan tugas sesuai kewajibannya, tetapi ihsan lebih dari itu. Maka kita kepada orang tua itu ihsan, wabil walidaini ihsan. Kalau orang tua butuh 100.000, kita kasih 100.000, itu adil, berbuat baik, sekedar berbuat baik, berbakti, belum ihsan. Tetapi kalau orang tua 100.000, kita punya 1 juta, kita kasih 1 juta, itu ihsan. Al-Quran menyebutkan wabil walidaini ihsana. Lalu apa tantangannya? Tantangannya dalam persaudaraan kemanusiaan ini saya ambil dari Prof. Quresh. Satu adalah kesalahpahaman tentang ajaran agama. Salah satunya adalah bahwasanya persaudaraan keagamaan itu memutus tali persaudaraan kemanusiaan. Ini keliru. Ikatan keagamaan itu tidak memutus secara otomatis ikatan kemanusiaan kita, ikatan persaudaraan kemanusiaan kita. Yang kedua adalah emosi keagamaan yang berlebihan. Seharusnya emosi keagamaan kita adalah melahirkan rasa cinta kasih. Karena orang kalau sudah dikuasai emosi, nafsu syahwat, hawa nafsu yang tidak terkendali, orang-orang yang memiliki intelektual tinggi pun itu bisa salah ucap, bisa salah sikap, bisa salah ambil tindakan. Maka di sini penting pengendalian diri, self leadership, kemampuan mengontrol diri, kemampuan memimpin diri, spiritualitas dibutuhkan. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan bahwasanya manusia itu baik kalau kalbunya baik. Kalau kalbunya buruk, maka dia buruk. Maka orang tidak hanya menjaga intelektualitasnya, meningkatkan kadar intelektualitasnya, tapi juga mesti meningkatkan kadar spiritualitasnya. Dan spiritualitas itu adanya di kalbu. Dan kalbu itu mesti dibersihkan, mesti disucikan. Itu. Kalau di dalam tarekat, kita bersihkan dengan zikir melalui bimbingan seorang mursyid. Agar apa? Agar kita mampu mengontrol diri. Yang ketiga adalah tantangan persaudaraan kemanusiaan kita ini adalah peradaban dewasa ini yang terlalu materialistik, yang mengagung-agungkan hal-hal yang sifatnya material, tetapi mengabaikan sisi rohani. Sehingga kalau kita lihat banyak orang sakit fisik yang kemudian orang bangun rumah sakit. Tetapi banyak orang yang sakit secara mental, sakit secara spiritual. Tetapi kita tidak lihat upaya yang serius untuk menuju ke sana. Ini salah satu tantangan persaudaraan. Lalu di dalam Islam bagaimana kalau kita memilih sahabat? Untuk memilih sahabat, kita lihat, ini ada tips dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai agama sahabatnya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi sahabat kamu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang itu kadar keagamaannya itu bisa tergantung sahabatnya, karena manusia itu saling mempengaruhi. Maka perhatikan kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadi sahabatmu? Siapa yang menemani kamu sehari-hari? Gitu. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah
paling tidak ada 5 yang mesti kita perhatikan di dalam memilih teman dan sahabat. Yang pertama adalah akalnya. Kita cari sahabat yang memang berakal sehat. Jangan kita bersahabat dengan orang yang akalnya justru bisa merugikan kita. Yang kebodohannya bisa justru merusak kita. Yang kedua, kita cari teman yang akhlaknya baik. Akhlak baik ini akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita sebelumnya buruk, kita ingin memperbaiki diri, ini akan sangat membantu kita untuk memperbaiki akhlak. Maka di dalam tasawuf misalnya, untuk memperbaiki akhlak, orang dianjurkan untuk berkumpul bersama, membaca Al-Quran, berzikir, memiliki guru mursyid. Dalam rangka apa? Belajar. Dalam rangka apa? Mendapatkan energi, vibrasi positif. Yang ketiga, kesalehan. Jangan kita milih sahabat yang fasik, yang banyak berbuat dosa, karena kita akan terpengaruh. Suatu saat kita jadi meremehkan dosa. Justru kita cari sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang taat, karena itu akan mempengaruhi kita. Maka ada satu kalimat itu bijak. Kalau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihat siapa sahabatmu saat ini. Karena sahabat itu menentukan kedudukan kita, menentukan bagaimana kualitas keagamaan kita. Gitu. Yang keempat, kita perhatikan sahabat kita itu tamak tidak terhadap dunia, gila tidak terhadap dunia. Jangan sampai dia serakah, akhirnya ketamakannya itu justru merugikan kita, bahkan mempengaruhi kita, sehingga kita juga ikut-ikutan gila harta, tamak. Kita melupakan fungsi sosial harta untuk infak, zakat, sedekah, dan wakaf. Yang kelima, kita lihat kejujurannya. Ini yang sangat penting sekali, kejujuran. Nyari orang pintar mungkin banyak, tetapi nyari orang jujur ini mungkin yang sulit. Ini bukan berarti kita terlarang berteman atau bersahabat dengan non-muslim, tidak. Yang terlarang itu kalau seandainya kita tidak mampu menjaga diri kita sehingga kita berteman dengan dia, itu justru merusak akhlak kita, merusak agama kita, merusak akidah kita. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, ini terakhir, kalau kita lihat ukhuwah Islamnya itu seperti apa? Ukhuwah Islamnya itu paling tidak ada 4. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, persaudaraan kesemahlukan. Jadi sama-sama makhluk Allah yang tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita lihat pohon, kita lihat alam raya, kita lihat manusia, ini semuanya adalah makhluknya Allah. Berarti saudara kita. Maka saudara itu dari kata seudara. Kucing itu saudara kita. Kita tidak boleh menyakiti kucing. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan, yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wan nasab, persaudaraan dalam bingkai kebangsaan, bangsa dan tanah air. Sebagai anak bangsa Indonesia, tanah air kita Indonesia tercinta, kita saudara. Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, ukhuwah fidinil Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Nah, inilah keempat persaudaraan yang tidak menafikan satu sama lain, tetapi justru persaudaraan ini yang saling memperkuat, sehingga persaudaraan yang kita bangun ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena persahabatan, pertemanan, lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum, apakah mengantarkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru tidak, justru membahayakan. Jadi berteman dengan muslim, kalau muslimnya berdampak buruk untuk kita, untuk agama kita, keluarga kita,
maka dihindari. Jadi jangan lihat backgroundnya, jangan lihat sukunya, tapi lihat madorotnya. Gitu. Sehingga saya ingin sampaikan simpulannya, Allah menciptakan kita semua sebagai manusia adalah saling bersaudara. Saudara yang perlu untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal, kita bisa saling bersinergi, bekerja sama, membangun peradaban yang lebih baik. Tentu dengan nilai-nilai prinsip tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.